Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih, karunia-Nya dan juga penyertaan-Nya. Pada pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk bersama-sama beribadah. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan riang, dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa-Nya, kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dalam ibadah kita juga akan dilayankan pengakuan percaya untuk saudara Yosua dan juga Yohana, ya. Dan tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kita dan mereka. Tema yang sederhana tetapi perlu kita pahami apa sih pentingnya kita memahami kita dan mereka itu, dan penghayatan firman Tuhan itu akan kita rasakan mulai dari puji-pujian yang kita nyanyikan, puncaknya nanti dalam penyampaian firman Tuhan. Biarlah kita boleh mendapatkan berkat melalui ibadah kita di pagi hari ini. Mari bersama-sama kita memasuki lebih jauh ibadah kita ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 282, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup
Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau hadir memecah tembok-tembok yang memisahkan kami satu dengan yang lain. Engkau memerdekakan kami, sehingga tidak ada lagi halangan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi dan juga memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Namun seringkali ya Tuhan, justru kami membagi-bagi diri dalam kelompok-kelompok tertentu yang memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Seringkali pengkotak-kotakan itu bukan menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi justru membawa kepada perpecahan, egoisme, dan kepentingan pribadi. Ampuni kami ya Tuhan, bila karena apa yang kami kerjakan, maka justru kami tidak bisa bersama-sama hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Ataupun juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dengan tetangga-tetangga kami, meskipun mereka berbeda kepercayaan, keyakinan, untuk menjalin kebersamaan, membangun kesejahteraan. Biarlah melalui ibadah ini dan juga melalui firman Tuhan nanti, kami boleh dikembalikan kepada apa yang menjadi harapan-Mu, bahwa semua menjadi satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, saya undang bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita boleh menerima berita anugerah dari Tuhan dari surat Petrus yang kedua. Pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan keempat, inilah berita anugerah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Inilah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, anak-anak-Mu yang Engkau panggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kami boleh memberitakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk pendamaian yang Kau berikan, untuk anugerah yang Kau berikan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini.
Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga manakala firman Tuhan diberitakan, hati kami sungguh siap untuk mendengarkan dan menerimanya, serta memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk melakukannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dari Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-9 ayat 38 sampai dengan 50. Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 50, ada dua perikop di sana. Yang pertama, Lembaga Alkitab berikan judul seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Sedang yang kedua, siapa yang menyesatkan orang, tentang garam. Demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kita dan mereka, itu judul ibadah kita, firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Ibu bapak, saudara, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata ganti kita, mereka, kami, ya.
Ini adalah kata ganti orang yang menunjukkan sekelompok orang. Kata kita berarti yang dimaksud adalah semua orang yang diajak bicara. Seperti saya bilang, Bapak Ibu kita ini adalah, atau Bapak kita ini sedang beribadah di tempat ini. Berarti ketika saya bicara dengan Bapak Ibu ini termasuk kita. Kemudian kata mereka berarti yang dimaksud adalah kelompok orang yang sedang dibicarakan, tidak ada di sini. Mereka, saudara-saudara kita, nah ini berarti orang yang sedang dibicarakan, sekelompok orang itu. Sedangkan kata kami dipakai ketika lawan bicara tidak termasuk dari sekelompok orang yang sedang dibicarakan. Seringkali Bapak Ibu, saya perhatikan kita seringkali salah, beberapa orang seringkali salah dalam berdoa. Berdoa itu berarti kita berbicara kepada Tuhan, ya. Berarti Tuhan tidak termasuk yang sedang kita bicarakan. Biasanya kalau berdoa yang benar harusnya ya Tuhan kami memohon, kami bla 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 kami gitu ya. Nah yang salah kaprah adalah ketika dalam doa, ya Tuhan kita mau. Nah, kalau kita bicara kita mau berarti saya dan Tuhan sedang mau melakukan sesuatu. Jadi kalau doa Bapak Ibu khusus pergunakanlah kata saya kalau sendiri atau kami kalau bilang kelompok. Jangan gunakan kata kita ya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Karena kata kami itu berarti yang diajak bicara tidak termasuk di sana. Namun tema kita bicara hal yang berbeda Ibu Bapak. Kita fokus pada kata kita dan mereka. Kata ini juga sebetulnya menunjukkan pengelompokan yang bersifat negatif. Atau bisa juga kita menemukan di sana adanya ego kelompok, adanya hak-hak eksklusif, adanya kebanggaan kelompok yang ada di dalamnya. Contohnya ketika kita menemukan tulisan privat area. Artinya yang boleh masuk dan menggunakan area itu adalah orang-orang tertentu, member, orang-orang dalam, orang-orang kita, dan tidak boleh orang-orang luar atau kelompok mereka. Kita juga menemukan ada penawaran-penawaran tentang keuntungan. Ayo masuk jadi member. Karena dengan menjadi member, itu akan membedakan antara kita yang jadi member dan mereka yang bukan member, yang ada di luar kita. Nah, orang-orang dalam member, orang-orang kita ini akan mendapat privilege atau keuntungan-keuntungan dibandingkan orang-orang luar, mereka. Sehingga dalam banyak hal mereka yang di luar ini tidak mendapatkan apa-apa selain pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan. Ya, kadang-kadang wah kita bangga, kita sudah bisa melakukan ini. Mereka tuh apa sih? Gak bisa apa-apa. Ada kebanggaan-kebanggaan tertentu, ada pembedaan. Saya dan kamu, kita dan mereka. Nah Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Tuhan Yesus tidak mengizinkan adanya konsep kita dan mereka. Bila itu diberlakukan terkait dengan kesejahteraan bersama umat manusia. Sebaliknya, umat kita semua harus memperhatikan konsekuensi berat bila terkait dengan hal-hal yang membuat dosa dan kesengsaraan. Jadi kalau yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama, tidak masalah itu. Bukan hal yang harus dipikirkan berat sehingga kamu harus larang. Tetapi yang harus kamu larang adalah bila hidupmu ini penuh dengan dosa, mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain, itu yang harus kamu perhatikan. Ya, karena kita menghubungkan dua perikop ini. Jadi ada perbedaan antara kasus yang dihadapkan oleh Yohanes dengan apa yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan. Ceritanya begini, karena ego kelompok, Yohanes, seorang murid yang dikasihi Yesus, dia lapor kepada Yesus.
atas ketidaksukaannya. Ketika menyaksikan kelompok lain, bukan membernya Yesus, bukan muridnya Yesus, melakukan pengusiran setan, tapi dengan nama Yesus. Kalau mau melakukan ya jangan pakai nama Yesus, karena bukan kelompoknya Yesus, bukan murid-muridnya Yesus, bukan membernya Yesus. Mungkin Yohanes dalam bahasa sekarang ngomong kayak gini, kalian kan bukan member kami. Kalian tidak boleh menggunakan nama guru kami, Yesus, untuk mengusir setan. Itu ada HAKI, ada hakinya. Tahu haki? Tahu Bapak Ibu haki? Hak kekayaan intelektual. Ya Mas Yosua, kaitannya dengan hukum ini. Hak kekayaan intelektual. Dan kalian harus bayar royalti kalau mau melakukannya. Kalau mau memakai nama Yesus, kalian harus bayar royalti. Karena itu paten milik kami. Atau kalau kamu juga melakukannya, masuklah. Jadi membernya kami. Jadi membernya Yesus. Baru kamu boleh melakukannya. Kalau enggak, ingat ya, awas kalau kalian teruskan akan kami tuntut kalian. Barangkali percakapannya seperti itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita atau gaya bahasa kita saat ini. Dan Yesus tidak suka dengan cara berpikir seperti ini. Mengusir setan itu bagian dari menghadirkan shalom. Ya, membangun kesejahteraan. Dan kalau membangun kesejahteraan, dia tidak boleh dibatasi oleh kelompok A, B, C, D. Kalau membangun kesejahteraan, siapapun boleh mengupayakannya. Siapapun boleh mengalaminya. Yesus sama sekali tidak keberatan. Bahkan bila namanya digunakan untuk membangun kesejahteraan umat manusia oleh siapapun. Jadi jangan kaget barangkali Bapak Ibu, tetangga kita, saudara kita lain iman, lalu berdoa mengusir setan dalam nama Yesus misalnya, beda dengan ajaran-ajaran yang lain. Barangkali ada yang seperti itu. Biarkan saja. Karena apa? Prinsip Yesus adalah tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama Yesus dapat seketika itu juga mengumpat Yesus. Loh, namanya dipakai untuk kesejahteraan kok nggak mungkin mengumpat Yesus. Dan barang siapa, kata Tuhan Yesus, tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ngapain cari musuh? Bukankah ini kesejahteraan? Tuhan Yesus datang untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera. Dan kalau ada orang yang juga datang untuk menghadirkan shalom, mereka itu kawan kita. Itu prinsip Yesus. Dan sebetulnya sangat menyenangkan prinsip ini. Bagi Yesus jangan gunakan pemisahan kita dan mereka kalau untuk kesejahteraan. Seharusnya kalau untuk kesejahteraan membangun shalom, pakailah kata kita bersama, karena kita sama-sama mau membangun kesejahteraan. Orang di luar bukan musuh kita, tapi rekan kerja kita dalam membangun kesejahteraan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain, kelompok lain, agama lain, golongan lain, ketika itu dilakukan demi kebaikan, meskipun memakai nama Yesus, bukan perkara yang harus dihalang-halangi. Sebaliknya, kata Yesus, kalian ini sebagai murid-muridku, sebagai memberku, hati-hatilah terhadap cara hidupmu. Karena apa yang kamu kerjakan dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan matamu, bila itu membawa pada dosa, membawa pada kesesatan, justru itu yang harus kamu cegah. Bukan orang lain yang membangun kebaikan demi nama Yesus itu kamu cegah, bukan. Tanganmu, matamu, kakimu yang melakukan hal yang buruk itu yang harus kamu cegah. Karena apa? Konsekuensinya berat. Bukannya bersama-sama dalam kemuliaan dengan Yesus, tetapi justru ada di tempat yang lain. Penderitaan yang kekal. Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, sebagai murid Tuhan Yesus, kita semua harus selalu berdampak yang baik
sebagaimana garam yang membuat masakan menjadi awet. Ini nilai kekekalan, awet. Dan tetap enak, ini nilai kesejahteraan. Harusnya kita seperti itu. Jadi jangan mempermasalahkan kelompok-kelompok ketika itu membangun kesejahteraan. Ibu bapak saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk menjalin seluas-luasnya kebersamaan kita dalam membangun kesejahteraan umat manusia. Bukan justru membangun tembok pemisah antara aku dan kamu, antara kita dan mereka. Dan biarlah para polisi ini, sesudah ini kita punya anggota jemaat polisi lagi, tambah polisi lagi, Mas Yosua dan Mbak Yohana. Biarlah mereka yang nanti akan menyaksikan pengakuan iman mereka di hadapan kita juga dimampukan untuk memberlakukannya di dalam tugas-tugas mereka. Ya, Mas Yosua, Mbak Yohana, bersatu untuk membangun kesejahteraan. Sedikit Bapak Ibu, GKI khususnya Jawa Tengah, sekarang wilayah Jawa Tengah sedang konsentrasi untuk membangun kembali ibadah yang intergenerasional. Yang di dalamnya ada kebersamaan dalam segala usia. Kita ini bukan ibadah dewasa. Ibadah kita ini adalah ibadah umum, ya. Namanya ibadah umum. Nah, apakah gereja, pertanyaannya, bersikap sama seperti Yohanes yang membagi-bagi, mengkelompok-kelompokkan kita dan mereka? Sebetulnya tanpa kita sadari, kita sudah melakukannya. Kita punya sikap yang sama dengan Yohanes yang mengelompok-kelompokkan itu. Misalnya dalam membagi-bagi peruntukan ibadah umum, harusnya bersifat umum. Banyak orang atau beberapa pribadi merasa senang ketika anak-anak kecil khususnya tidak berada di dalam ruang ibadah bersama dengan orang-orang dewasa. Karena mereka mengganggu dengan rengekan-rengekan mereka, dengan lari-lari mereka, dengan aktivitas mereka yang mengalihkan fokus ibadah. Dan kemudian bersyukur karena ada sekolah minggu. Jadi ada alasan untuk memindahkan anak-anak ini dari ruang ibadah umum ke tempat yang seharusnya. Karena kita memastikan bahwa anak-anak tidak akan mampu bertahan dalam ruang ibadah ini dalam waktu yang lama. Padahal dalam perjumpaan dengan Tuhan, di ruang ibadah ini mereka punya hak yang sama dengan kita. Ketika Tuhan bilang, biarlah anak-anak datang kepadaku. Ya, jangan halang-halangi mereka. Apakah itu dimaksud? Ya, nanti ada waktu bagi Tuhan untuk berjumpa dengan mereka. Dalam ruang tertentu, ruang yang khusus, sehingga Tuhan Yesus bisa bercerita, dan anak-anak bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka kalau bersama-sama dengan kita, mereka tidak akan ngerti. Apakah maksudnya seperti itu? Biarlah anak-anak datang kepadaku. Tidak. Itu ketika orang-orang sedang kumpul, ketika mereka sedang mendengarkan firman Tuhan, ada anak-anak, biar mereka datang kepadaku. Anak-anak sama sekali nggak mengganggu. Ya, mereka punya hak yang sama untuk berjumpa dengan Yesus dalam perjumpaan dengan Yesus. Mereka ini hanya perlu latihan saja, dan tentu saja permakluman selama mereka sedang berlatih bersama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemarin ketika persekutuan di tempat Bulis, ya, majelis jemaat diundang. Bu Heru, saya kasih contoh, Bu Heru yang hadir dengan membawa anaknya Adit,
siapa? Queen. Dengan membawa Queen di sana ikut beribadah, anteng Queen. Mudeng? Barangkali tidak mudeng. Dia melakukan kegiatan sendiri, makan coki-coki gitu ya, sesekali dengar. Ada Clifton di sana, dia hadir. Mengganggu? Tidak, dia duduk diam, melakukan aktivitasnya. Sambil sesekali saya sapa. Biasa, berjalan dengan baik. Saya juga ingat ketika di Duet. Di GKI Kartasura ada kelompok wilayah namanya Duet. Itu kalau ada persekutuan wilayah, semua anak-anaknya diajak. Malam kan kegiatannya. Kadang-kadang mereka duduk diam ikut nyanyi, tapi kemudian sudah capek tiduran. Tapi rasanya indah. Karena apa? Dalam perjumpaan dengan Tuhan itu semua bisa menyadari, bisa memahami. Ya karena anak-anak nggak kuat, ya nggak apa-apa mereka seperti itu. Justru mereka semakin dewasa, semakin belajar. Ikut dengan orang tuanya, mengalami kebersamaan, itu menjadi sesuatu yang indah. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita harus membedakan antara yang namanya ibadah umum dengan pembinaan. Memang ini harus dibedakan sesuai dengan kelompok usia. Memang, makanya ada sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, ada persekutuan mereka masing-masing, itu bagian dari pembinaan. Tetapi ibadah umum ini kesempatan bagi kita dibina bersama-sama, bukan hanya dikelompokkan. Itu salah satu untuk mencerahkan kita. Satu lagi yang perlu direnungkan Ibu Bapak terkait dengan pengkotak-kotakan ini adalah pembedaan hak menerima perjamuan kudus. Lagi-lagi anak dikorbankan, padahal sebagian besar dari mereka sudah dibaptis. Mereka dinyatakan tidak boleh menerima perjamuan kudus karena dianggap belum layak. Memang itu yang kita terima masa-masa yang lalu. Padahal batasan yang diberikan oleh Paulus sesungguhnya bukan masalah usia. Namun ketika orang melakukannya tanpa kepatutan, yaitu ketika mereka menikmati perjamuan kudus tanpa tanggung jawab terhadap dirinya, kelakuannya, dan terhadap sesamanya. Supaya perjamuan kudus itu nanti tidak menjadi batu sandungan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Bukan batasan usia. Itu sebabnya GKI, khususnya Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan juga GKJ ini seluruhnya bahkan sudah masuk ke dalam tata gerejanya. Mereka menerima anak-anak terkhusus yang sudah dibaptis dalam perjamuan kudus. Belajar untuk tidak mengkotak-kotakkan, untuk kesejahteraan. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai membangun dan terus meneruskan kerjasama kita untuk membangun kesejahteraan dimanapun Ibu Bapak Saudara berada. Karena sesungguhnya Kristus mempersatukan umat manusia supaya semakin banyak orang mengenal Shalom. Semakin banyak orang mengenal damai sejahtera Kristus, kemudian menerimanya dan akhirnya mengalaminya di dunia ini maupun di surga. Selamat melakukannya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah membuat kami berpikir untuk semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki. Engkau tidak ingin manusia dikotak-kotakkan dengan berbagai macam hal sehingga secara negatif justru merugikan. Ketika hal itu terkait dengan membangun kesejahteraan, maka seharusnya kami bisa saling bekerja sama. Tolong kami untuk memberlakukannya, baik secara pribadi maupun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu yang sedang bergumul bersama dengan dunia. Tolong kami melakukannya Tuhan. Amin. Ya, karena pengakuan iman nanti ada di dalam liturgi CD.
pengakuan percaya. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini akan dilayankan pengakuan percaya bagi Mas Yosua Farin Setiawan dan Mbak Yohana Yeremia Larosa. Mungkin bisa berdiri dulu. Ya, bisa memperlihatkan diri kepada jemaat, Mas Yosua dan Mbak Yohana. Mereka dua-duanya bertugas sebagai anggota kepolisian, ya. Mas Yosua itu tugasnya di Polda Semarang, sedangkan Mbak Yohana tugasnya di Bandung. Terima kasih, kembali lagi. Ibu Bapak Saudara, melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta melaksanakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menebus segala dosa kami. Engkau menebus kami dari segala dosa kami. Dan melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami, Yosua Farin Setiawan dan Yohana Yeremia Larosa. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk semakin mengasihi dan melayani Engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang berdiri Mas Yosua dan Yohana. Saudara berdua yang akan mengaku percaya, saya akan meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan dan dijawab 1 kali. Untuk semua pertanyaan. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Bagaimana jawab saudara Yosua Farin Setiawan? Ya, saya percaya dan saya berjanji. Iya. Selanjutnya, bagaimana jawaban saudari Yohana Yeremia Larosa? Ya, saya percaya dan berjanji. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Mas Yosua dan Mbak Yohana, silakan maju ke depan. Diang sudah diketik.
Silakan. Mungkin ditarik ke belakang. Yosua Farin Setiawan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Yohana Yeremia Arosa, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sekarang silakan berdiri di belakang, di bawah. Mas Riyati. Nanti setelah saya menyampaikan berkat, Ibu Bapak berdiri menyambut dengan doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, serta mengokohkan saudara. Karena dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mas Yosua Farin Setiawan, Mbak Yohana Yeremia Larosa, melalui pengakuan percaya yang sudah kalian berdua ikrarkan tadi, nyatakan tadi, kemudian juga melalui berkat Tuhan yang disampaikan, Tuhan memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru. Jadi catat, hari ini juga merupakan bagian dari kehidupan barumu. Supaya kamu bisa semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Karena itu kalian berdua berusahalah untuk tumbuh dalam iman, agar hidup baru saudara ini semakin kuat setiap hari, dan saudara boleh menjadi berkat bagi sesama, demikian juga di tengah-tengah tugas kalian berdua. Sekarang silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani dengan sukacita, karena kita satu tubuh dalam Amin. Majelis jemaat bisa menyerahkan piagam dan juga Alkitab. Pak Denny selaku sekretaris Majelis Jemaat bisa menolong bagikannya.
Agak lambat ya, bisa difoto Pak Denny. Oke. Terima kasih. Selamat bergabung bersekutu. Mbak Yohana meskipun jauh bisa ikuti melalui channel YouTube GKI Genuk Indah. Mas Yosua silakan kalau pas tidak bertugas bisa hadir bersama dengan kami. Kembali silakan untuk kembali ke tempat duduk. Saya persilakan Pak Tri untuk menyampaikan warta lisan. Sebelum warta lisan saya perjamuan dulu, pendadaran dulu, persiapan perjamuan kudus. Oke. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, minggu depan, minggu tanggal 3 ya, betul, tanggal 3 Oktober, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu kembali dipersiapkan untuk menerima perjamuan kudus itu. Supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu merenungkan apa yang menjadi bagian permenungan kita, persiapan kita menyambut perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilayankan sebagaimana perintah Tuhan untuk mengingat dan mengenang karya Tuhan. Perjamuan kudus berarti juga menerima seluruh karya Tuhan, tubuh dan darahnya, pengampunan dan janji keselamatannya. Yang perlu kita pahami adalah ketika kita menerima perjamuan kudus, ada tugas dan tanggung jawab kita selain kita menghayati kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tugas itu adalah apakah Bapak Ibu bersedia memiliki sikap hidup yang benar dengan saudara-saudara yang kita jumpai, karena kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Dan yang selanjutnya adalah apakah saudara-saudara bersedia hidup menjadi berkat. Kalau firman Tuhan tadi katakan membawa shalom, damai sejahtera itu tanpa membeda-bedakan kelompok. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara untuk bertanya pada diri pribadi dan kemudian selama 1 minggu ke depan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sesungguhnya kami orang-orang yang tidak layak untuk menerima anugerah-Mu. Tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkaulah yang melayakkan kami. Biarlah melalui ingatan karya Tuhan yang kami terima melalui perjamuan kudus, sungguh-sungguh kami mempersilahkan untuk semakin dibentuk oleh Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah sesama. Hidup yang penuh dengan belas kasih dan anugerah. Tolong kami untuk mempersiapkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang punya tekad untuk mengikuti perjamuan kudus dan mempersiapkan diri untuk berdiri. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Percayalah Tuhan yang mempersiapkan Ibu, Bapak, Saudara semua. Mari saya persilakan Pak Tri untuk melanjutkan. Shalom. Perkenankanlah kami pada hari ini untuk membacakan warta lisan dari GKI Genuk Indah pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. Pertama-tama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan jika ada, kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Selamat bergabung di kebaktian kami, Pak.
Tuhan berkati. Kami juga bersyukur Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Pada hari ini kami berterima kasih atas kehadiran lebih awal dari 50 jemaat yang telah hadir sebelum ibadah dimulai. Kebaktian pada hari ini Minggu 26 September 2021 dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak David. Protokol kesehatan. Di dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan mengikuti gerakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja, menjaga jarak, menghindari persentuhan secara fisik, membatasi mobilisasi dan interaksi. Jemaat sudah melakukan vaksin pertama dan kedua. Bagi jemaat yang pernah positif kena COVID-19 setidaknya sudah sehat selama 3 minggu setelah dinyatakan negatif. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Bagi anggota jemaat di atas usia 60 tahun yang sudah mengikuti vaksinasi dan merasa sehat, sudah dapat mengikuti ibadah tatap muka. Pada kebaktian Minggu hari ini, tanggal 26 September, telah dilayankan CD kepada saudara kita, Yosua Farin Setiawan dan saudari Yohana Yeremia Larosa. CD pada pagi hari ini dilayankan oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Kami mohon dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Kemudian, sakramen perjamuan kudus. Dalam memperingati perjamuan kudus sedunia, maka pada hari Minggu tanggal 3 Oktober jam 7 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Gendong Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk anggota jemaat GKI Gendong Indah yang sudah dibaptis dan CD mengaku percaya, serta tidak di dalam pengembalaan khusus. Kemudian juga anggota jemaat lain yang sudah baptis dan CD, serta tidak di dalam pengembalaan khusus sebagai tamu. Kemudian penggalangan dana Yayasan Tunas Wacana. Yayasan Tunas Wacana membuka donasi atau penggalangan dana untuk beasiswa bagi anak-anak Tunas Wacana yang kurang mampu dan mendukung operasional Tunas Wacana dan pembiayaan kuliah untuk Ibu Tias Angger sebagai calon kepala sekolah Taman Kanak-kanak Tunas Wacana. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ibu Persis Isni Yulianti nomor 136 00 157 67806. Saya ulangi ya. 136 00 157 67806. Kami mohon dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Persekutuan remaja akan dilaksanakan dengan cara daring atau Zoom setiap hari Sabtu pukul 17 atau jam 5 sore dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Pada tanggal 22 September yang berulang tahun adalah Ibu Deborah Sri Sayekti. Ada? Kalau ada kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Ini kalau tidak salah Ibu Gumolung ya, Bu Martin.
Tidak ada ya. Kemudian 23 September Saudari Freddy Setiawan. Ini putranya Pak Sosro. Nggak ada ya. Tanggal 24 September Ibu Rutnina Ari Iswara. Ini Ibu Ade Kristianto. Nggak hadir. Ya, sampaikan aja Pak Ade. Selamat ulang tahun untuk Ibu. Tuhan berkati. 24 September ada yang berulang tahun adalah Bapak Penatua Susanto. Selamat ulang tahun Pak Santo. Tuhan memberkati. Pada hari ini tanggal 26 September ada yang berulang tahun juga Ibu Kristiana Dewi. Sudah lama nggak hadir nih. Dan Ibu Feli Susana Erawati. Bu Susan, silakan berdiri. Selamat ulang tahun Bu Susan, Tuhan berkati. Karena pada hari ini tepat ulang tahun Ibu Susan, nanti kita sebelum pulang kita pujikan lagu selamat ulang tahun. Waktu kami sampaikan kepada Pak David untuk doa syafaat. Oke, terima kasih Pak Tri. Barangkali ada satu tambahan memang belum dipraktekkan Bapak Ibu. GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah punya program Bapak Ibu kalau masuk ke mall atau ke mana, ke perbelanjaan supermarket tertentu misalnya di Superindo gitu ya, di Ada kayak gitu, itu kan sudah ada scan itu ya, kalau mau masuk scan gitu ya dengan Peduli Lindungi. Nah, gereja lingkup GKI Jawa Tengah juga ke depan akan melakukan itu, sehingga dimohon bagi Bapak Ibu yang bisa ya, ketika masuk gereja nanti bisa scan barcode itu untuk tracing juga, kalau ada apa-apa bisa cepat, habis dari sini begitu, jadi bagian dari tracing. Jadi maksud saya silakan Bapak Ibu dari sekarang yang memang bisa untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ya, ke depan mungkin kita membutuhkannya. Itu warta tambahan dari saya. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur karena pada hari ini anggota jemaat GKI Genung Indah bertambah 2 orang lagi, Mas Yosua dan Mbak Yohana. Engkau memberkati sehingga mereka berdua boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian juga untuk rencana ke depan, Engkau menuntun segala sesuatunya berjalan dengan baik, dan kami Jemaat GKI Genung Indah bisa mendukungnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati majelis jemaat, sehingga di dalam pelayanannya bersama-sama dengan pengurus komisi, kami boleh membangun kesejahteraan untuk semua. Biarlah masing-masing dari komisi juga majelis jemaat melakukan tanggung jawabnya, pelayanannya dengan baik, dan anggota jemaat serta simpatisan boleh terberkati melalui pelayanan-pelayanan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di tengah pergumulan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau kiranya menyembuhkan, berikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berduka, Engkau memberikan penghiburan. Kami juga turut bersuka cita bersama dengan saudara-saudara yang merayakan ulang tahunnya di minggu yang lalu dan hari ini. Kami bersyukur bersama Ibu Deborah Sri Sayakti, Saudara Freddy Setiawan, Ibu Rutnina, Bapak Santo, Ibu Feli Susan, dan Ibu Kristiana Dewi. Biarlah di usia yang ditambahkan ini, mereka semakin merasakan damai sejahtera Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Biarlah mereka boleh memiliki pekerjaan yang mapan, yang layak untuk penghidupan di tengah keluarga.
Demikian juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan permasalahan-permasalahannya. Biarlah Engkau boleh memulihkan, mendengar, dan menjawab seluruh pergumulan anak-anak-Mu ini. Sehingga tidak ada rumah tangga keluarga kami yang hancur karena ego. Tuhan berkati, semua boleh dipulihkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sampai saat ini berdoa untuk dihadirkan buah hati dari pernikahan mereka, rumah tangga kecil mereka. Biarlah Engkau mendengarkan. Pada waktunya Engkau boleh memberikan itu untuk mereka. Demikian juga bagi mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan tolong supaya mereka boleh memiliki pendamping yang seimbang sesuai dengan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk pergaulan kaum remaja dan pemuda di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, mereka menjaga pergaulan dan tetap menjaga tubuh mereka dan menjauhkan dari dosa. Untuk anak-anak kami yang sebagian sudah sekolah secara tatap muka di sekolah, Engkau memberkati dan menghindarkan mereka dari penularan COVID. Bagi mereka yang masih secara online belajar di rumah, biar Engkau tetap berkati sehingga anak-anak kami tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dalam keadaan seperti itu. Kami berdoa supaya ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh jemaat Tuhan di sini maupun gereja-gereja Tuhan yang lain, Engkau menghindarkan dari penularan COVID-19. Pemerintah bangsa kami Engkau mampukan supaya di tengah-tengah keadaan yang sudah mulai kondusif ini bisa terus dipertahankan, bisa terus dikendalikan, sehingga fokus kepada kesejahteraan masyarakat lebih bisa ditingkatkan oleh pemimpin bangsa kami. Engkau menciptakan damai sejahtera dan juga aman sentosa untuk bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya terimalah doa pergumulan kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga dalam segala kelemahannya, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berdasarkan pada firman-Nya yang di dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi, dan persembahkanlah syukur pada nama-Nya yang persembahan pada hari ini kantong hijau untuk program tunas wacana. Kemudian bagi orang tua anak sekolah minggu, komisi anak menyediakan kotak persembahan tersendiri yang ada di depan itu. Kemudian bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka dapat tetap memberikan persembahan. Pertama adalah menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di kamar koper. Di depan ada kotak persembahan, di depan kamar koper. Kemudian yang kedua adalah menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Kemudian yang ketiga dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gendong Indah. Yang pertama ke Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang, rekening nomor 135 0017 137 587, atau juga ke rekening BCA atas nama GKI Gendong Indah, nomor rekening 353 0663 832. Demikian, marilah kita mujikan dengan Kidung Jemaat ke-302, Ku beri persembahan. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan setaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Karena kasih dan karunia-Mu, Engkau telah memberkati kami di sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami boleh mempersembahkan ungkapan syukur kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang indah ini, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan yang paling indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami bila pada saat ini kami baru dapat mempersembahkan semampu kami, sebisa kami, karena itu adalah berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang menjadi berkat dan saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, agar dikelola oleh majelis jemaat dengan baik dan dapat dipergunakan untuk segala sesuatunya dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu membangun kesejahteraan supaya shalom Tuhan itu boleh dirasakan oleh banyak orang.
Kita belajar untuk tidak mengkotak-kotakkan, tetapi kita bisa membangun kerjasama dengan orang-orang lain, supaya nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Jadilah berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Dalam perhimpunan umat Tuhan, tunjukkan kasih dan kemurahan, temukan cintanya di dalam pertolongan. Mari kita jadi berkat, jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah saling memperhatikan, agar yang gundah kembali cerah. Temukan cintanya di dalam pengampunan. Mari kita jadi berkat, jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah kita saling merendah, agar damainya dapat dirasa. Temukan cintanya di hati bersahaja. Mari kita jadi berkat, jadilah saluran dekat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat, kami mohon waktunya sebentar untuk bangkit berdiri. Karena tepat hari ini ada saudara kita yang berulang tahun, kita akan pujikan selamat ulang tahun. Ulang Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. kita pujikan sekali lagi, selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun Ibu Susan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.